Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita melanjutkan kajian syarah Riyadhus Shalihin yang dita'liq oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumallahu taala, masih di dalam babus sidq, yaitu pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejujuran. Ya. Kita sedikit flashback di 3 minggu yang lalu. Ya, terakhir kita membahas apa kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, sebagai info ya. Kalau kita memperkenalkan diri, dari mana? Ini cerita Ustadz Eko rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ikut daurah di sebuah daurah di Jawa Tengah. Ketemu dengan satu syekh. Selesai daurah, beliau memperkenalkan diri. Syekh ana ini dari ini. Kemudian beberapa tahun kemudian ada daurah dari syekh yang sama. Beliau hadir lagi. Dan beliau bertanya, singkat cerita setelah selesai daurah bertanya, ya, Syekh masih ingatkah pada ana? Ya, antum namanya ini, antum berasal dari sini. Padahal sudah bertahun-tahun. Kalau kita cukup 3 minggu sudah lupa. Kemarin kita bahas tentang apa? Kisah Ka'ab bin Malik, ya, pada perang apa? Ayo, yang keras. Ari? Ya. Perang Badar, apa perang Yarmuk? Apa perang Uhud? Perang Tabuk, ya. 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang Tabuk. Dan perlu diingat, tidak ikut perang tanpa uzur syar'i, ya, itu adalah sebuah kesalahan yang besar di dalam Islam. Ya, apalagi lari dari medan perang itu termasuk dari dosa besar. Ya, ketika musuh sudah datang kemudian lari karena melarikan diri, bukan karena ingin mengatur strategi. Ya, maka itu merupakan dosa besar. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan 3 sahabat ini, bahwasanya mereka benar-benar, ya, bertaubat dari kesalahan yang pernah dilakukan. Beda dengan orang-orang munafik. Ketika mereka melihat Nabi SAW mulai masuk ke dalam kota, mereka mengemukakan uzur-uzur, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak ikut perang karena sakit, karena ini. Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya, mereka tidak mengatakan itu. Artinya mereka jujur bahwasanya mereka sebenarnya tidak memiliki uzur untuk ikut berperang. Ya, akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seingat kita 40 malam kalau tidak salah. 40 malam ditahdzir, dihajar, ya, oleh kaum muslimin. Tidak disapa, tidak diserawungi dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hukuman yang luar biasa menyesakkan pada 3 sahabat tadi, hingga turunlah ayat bahwasanya mereka bukan termasuk dari kaum munafikin. Nah, sekarang kita sampai pada kisah perang Badar. Ya, kisah perang Badar. Bahwasanya perang Badar ini adalah perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Ya, perang pertama terjadi pada 17 Ramadan, ya, tahun 2 Hijriah, atau kalau Masehinya adalah tanggal 13 Maret, ya, 624 Masehi. Berarti sudah 1400 tahun lebih yang lalu. Ya. Kronologi dari perang Badar sendiri adalah keadaan di mana kaum muslimin ingin mencegat kafilah dari orang-orang Quraisy yang saat itu, ya,
pulang dari Syam, pulang dari Suriah berdagang untuk menuju ke Mekah. Ya, terakhir seingat saya kita memprintkan petanya ya, peta antara Suriah, Madinah dan Mekah. Ya, mau tidak mau orang-orang kafir Quraisy ketika mereka ke Syam dan ingin kembali ke Mekah, mereka harus melewati Madinah, mau tidak mau. Nah, saat Nabi SAW mendengar itu, ya, maka Nabi SAW mengerahkan pasukan untuk mencegatnya, untuk mencegat ya, kafilah dari kafir Quraisy tadi. Ya, apakah itu legal? Apakah itu boleh dalam syariat? Boleh. Ya, karena mereka Nabi dan para sahabat waktu itu diusir, hartanya tidak dibawa di Mekah. Nah, maksud dari Nabi SAW adalah mengambil hak mereka, sebagian hak mereka. Dikatakan dalam sirah bahwasanya kafilah tersebut terdiri dari 1000 unta. 1000 unta. Ya, bayangkan satu unta saja berapa harganya? Satu unta mungkin kisaran 50 juta atau lebih ya. Dan 50.000 dinar. 50.000 dinar. Satu keping dinar itu kalau dirupiahkan sekitar 2,5 juta. Satu dinar itu ada 50.000 dinar. Mereka membawa itu semua di dalam kafilah yang berjalan dari Syam, dari Suriah untuk kembali ke Mekah. Fa sami'a Abu Sufyan, maka kemudian Abu Sufyan mendengar bahwasanya Nabi ingin mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Ya, maka kemudian Abu Sufyan mendengar itu. Siapa Abu Sufyan? Wa huwa qaidul 'ir. Ya. Abu Sufyan ini adalah pemimpin kafilahnya. Pemimpin kafilahnya. Qaid itu adalah pemimpin. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW kharaja, beliau keluar ilaihi, menuju kafilahnya, liyakhudha al-'ira. Ya, Abu Sufyan mendapatkan kabar dari data intelijen yang dia punya bahwasanya Nabi SAW ingin mencegat kafilahnya, ingin mengambil kafilahnya. Fa'adala an sayrihi, maka kemudian ya Abu Sufyan ini mempercepat perjalanannya ila sahil. Ya, sahil itu bisa bermakna tepi, bisa bermakna pesisir. Ya, mungkin bahasanya adalah Abu Sufyan ketika mendengar ini, dia bergerak lebih cepat tapi ke arah pinggir kota Madinah. Ya, ke arah pinggir kota Madinah, menjauh dari kaum muslimin, ke arah pinggir. Wa arsala ila Quraisyin, dan kemudian Abu Sufyan mengirimkan utusan kepada Quraisy. Mengirimkan utusan kepada Quraisy untuk apa? Sharikhon, ya, dalam keadaan untuk memberi kabar atau menyiarkan, yastanjiduhum, agar supaya ya orang-orang Quraisy itu menolong mereka, ai yastagithuhum, agar supaya orang-orang kafir Quraisy menolong kafilah Abu Sufyan. Ini kafilah kecil, kafilahnya tidak banyak, kecil. Wa yaqulu, dan Abu Sufyan berkata, anqidhu al-'ira, ya, selamatkanlah kafilah kami. Ya, dia mengutus orang untuk ke Mekah terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan ini. Kalau sekarang mudah ya, ada WA, ada masalah di ini tinggal Sherlock tak parani. Ya, kalau dulu mengirim bantuan seperti ini, dan biasanya naik kuda agar lebih cepat ke Mekah. Maka kemudian setelah utusan ini sampai di Mekah, ya, fajtama'at, maka berkumpullah Quraisyun, ya, orang-orang Quraisy, wa kharaja, maka keluarlah ya kubara'uha. Ya, kubara itu adalah para pembesar atau orang-orang yang terhormat dari orang-orang Quraisy. Wa zu'ama'uha, dan para tokoh-tokoh Quraisy. Wa syurafa'uha, dan orang-orang yang mulia terhormat dari orang-orang Quraisy tadi.
Fima baina, yang mana jumlah mereka ya antara tis'a mi'atin ila alfi rajulin. Jumlahnya sekitar 900 sampai 1000 orang. Ya. Antara 900 sampai 1000 orang. Kharaju, mereka keluar dalam keadaan kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kharaju bataran, ya mereka keluar dalam keadaan sombong. Ya wari'a an-nas, dan dalam keadaan riya. Dalam keadaan riya kepada manusia. Wa yasudduna, dan dalam keadaan mereka menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini secara emosional ya mereka merasa lebih besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena waktu itu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah itu dalam keadaan tidak membawa harta benda. Ya, dalam keadaan tidak membawa harta benda, dan mereka mengira mereka masih super power, bahasanya seperti itu. Mengira masih super power. Walamma kanu, dan ketika mereka berada fi asna'it tariqi, di tengah perjalanan, wa alimu, dan mereka mengetahui annal 'ira, sesungguhnya kafilah mereka najat, itu selamat, artinya tidak diambil oleh Nabi dan para sahabat. Taraja'u, ya akhirnya mereka berkeinginan untuk mundur. Fima bainahum, ya di antara mereka ada ketika selamat gitu. Ya kafilahnya selamat, udahlah kita mundur, ya. Wa qalu, dan mereka berkata al-'iru najat, ya kafilah kita selamat, tidak diambil oleh pasukan kaum muslimin. Fama lana lil qitali, dan tidak ada di antara kita itu peperangan, atau kita tidak jadi perang. Wa qala Abu Jahlin, ya maka berkatalah Abu Jahal saat itu ketika orang-orang Quraisy berkata bahwasanya udahlah mundur, pulang aja, tidak ada perang. Maka kemudian Abu Jahal berkata, wallahi, demi Allah. Ya, bayangkan Abu Jahal bersumpah dengan atas nama Allah. Ya. Berarti Abu Jahal Muslim. Muslim tidak Abu Jahal? Dia bersumpah atas nama Allah lah. Ya, ini kenapa para ulama mengatakan bahwasanya tauhid itu, ya, mereka mengklasifikasi tauhid ada beberapa pengertiannya. Ya. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Abu Jahal dalam tauhid rububiyahnya, ya, dia percaya bahwasanya Allah lah yang menciptakan dia. Makanya mereka selalu ketika bersumpah wallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Karena mereka tahu bahwasanya yang menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cacatnya di mana? Di dalam tauhid uluhiyah, di dalam peribadatan. Ya, mereka mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Nah, itulah cacatnya akidah orang-orang kafir Quraisy. Ya, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka diserukan untuk menyembah Allah saja dengan meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, ya, mereka akan merasa heran, kenapa kami harus menyembah satu saja? Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Nah, Abu Jahal bersumpah, wallahi demi Allah, la narju hatta naqdamu. Kami tidak akan pulang sehingga kami telah sampai Badron, di Badar. Wa nuqimu, dan kami akan berkemah di sana, fiha, di dalam Badr, thalathan, selama 3 hari. Nanhuru al-jazuro, ya, kami akan membantai dengan sebuah pembantaian. Kami akan membuat sebuah pembantaian. Ini kalimat fakhr, ya, ini kalimat sombong dari Abu Jahal. Wa naski al-khumuro, dan kami akan minum khamar. Kita akan pesta di sana, kita akan mabuk di sana. Kata Abu Jahal, wanat amu at-ta'ama, dan kita akan berpesta, makan-makan di sana. Wa tasma'u bina al-arabu, dan agar supaya orang-orang Arab mendengar tentang kita, fala yuzaluna
yuhabunana abadan, ya, agar supaya mereka tetap takut kepada kita. Ya. Dia merasa jumawa, Abu Jahal merasa jumawa. Ya ngapain kita pulang kembali lagi? Udah, kita tetap lanjut sampai Badar dan kita akan perang, kita akan bantai. Ya, Abu Jahal ingin membantai kaum muslimin. Dia merasa dirinya superpower. Merasa dirinya superpower. Ya, sebagaimana ya keadaan orang-orang seperti ini itu akan selalu terulang sepanjang masa. Ya, at-tarikhu ya'idu nafsah. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Hanya tokohnya saja yang berbeda. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, seorang Donald Trump, ya, berkata, kalau sampai sandera Israel tidak dilepaskan, ya, maka kami akan buat Timur Tengah laksana neraka. Ya, ternyata yang jadi neraka negaranya terlebih dahulu. Ya, kebakaran yang luar biasa. Kalian bisa bayangkan kebakaran itu kalau di sini mungkin hanya 1-2 rumah. Ya, di sana kebakarannya karena dibantu oleh angin juga. Itu kebakaran bisa 1 kota. 1 Lumajang naudzubillah langsung ludes dalam beberapa jam. Dan itu terus merambah. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin mereka bisa berdalih, iya karena angin sedang seperti ini. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Ya, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan kepongahan Abu Jahal termasuk Abu Sufyan di dalamnya di sini. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya, artinya apa? Fakhr, merasa jumawa, merasa tinggi hati karena kita sedang memiliki harta benda, memiliki ilmu, memiliki jah, memiliki nama, memiliki pengaruh di masyarakat. Ya. Suatu saat akan menjadikan orang atau pelakunya tersebut akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya kan, sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk bersikap sombong tersebut, karena Allah memang punya segalanya. Ya, Allah memang punya segalanya. Kalau kita semuanya hanya titipan. Ya, saat ini kuat, ya kena loro untu wis melung-melung. Kuat jatuh saja sudah lemah. Ya, ini pelajaran dari apa yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy di waktu itu. Dan memang orang-orang kafir Quraisy di zaman itu, di masanya, itu merupakan sebuah kota yang luar biasa, memiliki pengaruh, ya kaya dan lain sebagainya. Anggaplah sekarang kalau di sini Amerika, misalkan, ya. Ya, jadi perang Badar ini terjadi pada 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah, dan saat itu saat tempuk ya antara pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy, ada beberapa pembesar dari orang-orang kafir Quraisy ini yang akhirnya mati, yang akhirnya tewas, dan itu menimbulkan dendam kesumat yang luar biasa di kalangan mereka, ya di kalangan mereka, sehingga nantinya akan berlanjut pada perang Uhud pada cerita selanjutnya. Aku qouli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.